Kita bicara tentang interview ya teman-teman hari ini, gimana kita udah berhadapan dengan si kandidat nih. Harusnya kalau misalnya kita udah tahap interview dari tadi ya, ada screening CV gitu ya, kita udah punya ekspektasi, oh semoga orang ini oke nih ketika proses interview, nggak cuma bagus di CV doang gitu ya. Nah, agar kita bisa melihat potensi itu, kecenderungannya adalah orang ini akan berperilaku sama walaupun yang di CV itu misalnya bukan walaupun sorry yang di CV dengan yang resultnya itu ada indikasi keberhasilan. Nah, lewat interview ini kita akan cek ya. Oke, jadi kita harus memahami dulu nih tentang namanya interview gitu ya. Interview ini puncak di mana kita bisa ngerasa returns on investment-nya mulai jalan gitu. Karena ketika seleksinya benar gitu ya, interviewnya benar, karyawannya tepat ditempatkan sehingga produktivitinya maksimum dan company bisa didapatkan sesuai dengan return yang sesuai gitu. Kalau seleksinya nggak tepat, nggak produktif, bahkan resign, harus mulai awal dari seleksi prosesnya. Yang mana tadi ya teman-teman udah keluar cost gitu, masang job posting gitu ya, kalau misalnya nggak pakai LinkedIn gitu ya. Kalaupun pakai LinkedIn kan kita bayar paket data juga gitu ya. Dan yang terutama adalah buat para owner nih, owner dengan kesibukan, dengan proses apa ya, ngejagain bisnis juga gitu ya. Kemudian ketika interview, misalnya saya sebagai HR nih ya, saya ngasih ke Mas Afrik 5 kandidat, ngasih ke Mas Afan 5 kandidat, itu nggak bagus semua, mereka justru sebagai owner juga akan ngerasa lost opportunity gitu. Lah, dengan harusnya mungkin dia interview gitu ya, waktunya 15 menit, 20 menit interview, mungkin itu bisa buat dealing bisnis atau networking di tempat lain juga gitu. Jadi apalagi kalau misalnya orang itu nggak lolos ya konteksnya, jadi kayak benar-benar kita ngerasa loss dari finansial, dari secara waktu gitu. Itu yang saya makin kesini saya makin menyadari bahwa waktu itu memang sangat berharga. Gimana kita bisa memanfaatkan itu, gimana bisa kita benar-benar mengoptimalkan dengan waktu yang kita punya gitu. Saya selalu setiap pagi dan setiap malam itu saya udah mulai coret-coret gitu. Saya besok ngapain, pagi saya screening lagi gitu. Kemudian sore saya mulai checklist lagi apa yang sudah berhasil, apa yang belum berhasil gitu. Karena gimana kita bisa memanfaatkan waktu yang uh, optimal gitu ya. Jadi kita perlu mempunyai pemahaman yang sama gitu gimana dengan proses interview ini menjadikan sebuah proses yang bermanfaat buat siapa? Buat owner, buat HR gitu dan bahkan buat kandidatnya sendiri teman-teman gitu ya. Jadi nggak ngerasa lost opportunity banget lah gitu. Nah, kemudian ada prinsip-prinsip agar proses seleksi ini tuh efektif gitu teman-teman ya. Bagaimana kita bisa mengukur secara satu akurat gitu ya. Kemudian akuratnya dengan artian gini, ketika kita bertanya gitu ya, kita bisa menghasilkan jawaban yang akurat juga gitu. Terus yang kedua objektif gitu, bukan karena oh dia saudaranya Mas Afan, ya udahlah terima-terima aja gitu. Saya bahkan saudaranya Mas Afik ketika bergabung, saudaranya Mas Afan ketika mau bergabung, apply gitu ya, saya selalu interview dulu. Kalau nggak oke, saya nggak akan lolosin gitu. Harus objektif gitu. Kemudian yang ketiga adalah memberikan manfaat tadi ya. Ketika misal pun ternyata kalau misalnya kandidat itu nggak bagus gitu ya, setidaknya mereka tahu tentang company kita teman-teman. Mereka tahu apa ya, value-value apa sih yang dimiliki oleh company kita gitu. Sehingga dia juga bisa membantu kita membrandingkan perusahaan kita kepada talent-talent yang lain gitu. That's why ini penting banget bahwa jangan hanya karena ngerasa bahwa lu yang butuh gue kan, lu yang butuh kerjaan nih gitu. No gitu, tapi gimana kita benar-benar sama-sama butuh gitu. Mereka butuh kita butuh mereka juga gitu ya. Oke, ini yang terjadi lucunya adalah sering terjadi itu secara selection atau secara interview nggak sistematis gitu. Pertanyaannya ngalor ngidul gitu terus kayak tadi udah nanya ini ditanyain lagi gitu ya. Saya nggak tahu yuk sambil
curhat boleh kok di sini. Proses interview yang kadang-kadang teman-teman ngerasa bingungnya di mana boleh banget ditulis di kolom chat sambil saya baca juga nanti. Kemudian yang kedua, menilainya nggak objektif gitu. Oh ini kayaknya orangnya misalnya nih ya, saya pernah, ini kesalahan saya sih teman-teman. Jadi um, jangan dicontoh gitu ya. Saya tuh dulu pernah interview gitu. uh, Mohon maaf sekali. Jadi secara bau badannya tuh nggak enak gitu. Terus saya ngejudge ini kayaknya orangnya udahlah nggak usah diproses, nggak usah kelamaan lah, interviewnya yang cepat aja lah gitu. Itu saya nggak objektif gitu sebenarnya. Karena saya nggak dengar dulu nih dari pengalaman dia, terus saya nggak bisa menyimpulkan orang ini bagus apa enggak gitu. Kayak udah ngejudge dulu di awal gitu. Kemudian yang ketiga adalah salah interpretasi. Yang kita rasa kayaknya orangnya bagus, ternyata nggak bagus. Nah, sesimpel itu ya. Itu terjadinya hal-hal ini tuh banyak sekali terjadi di uh, teman-teman HR atau bahkan owner juga gitu yang kita uh, apa ya nggak bisa mengcapture kira-kira orang ini bagus apa enggak sih sebenarnya gitu. Ini sesuai dengan CV nggak sih? Apa cuma bagus di CV doang gitu. Nah, tadi kita ada role play dan ini kita mulai bahas tentang tahapan yang krusial yaitu adalah interview. Karena ketika kita dalam proses interview kita harus bisa mengumpulkan ini ya teman-teman ya informasi mengenai perilaku masa lalu mereka. Kuncinya perilaku teman-teman ya. Bukan persepsi, bukan angan-angannya dia, tapi apa yang sudah dia lakukan. Perilaku gitu ya. Nah, karena perilaku masa lalu gitu ya adalah alat yang untuk apa ya? Karena perilaku masa lalu itu bisa memprediksi perilaku apa yang akan dia lakukan di company kita, di masa depannya dia gitu ya. Nah, untuk kita apa ya? Untuk kita tahu kira-kira nih perilaku masa lalunya itu kayak gimana yang bakal bisa diterapin juga nih kalau yang bagus ya di perusahaan kita gitu. Kita butuh cara yang efektif untuk kita bisa mengidentifikasikan skill mereka gimana, knowledge mereka gimana, perilaku mereka gimana gitu. Nah, kita harus cari cara yang teruji gitu. Jadi ini cukup banyak sekali di apa ya di googling ada, di training-training di luar sana ada dan bahkan mahal banget harganya BI ini. Ya beruntung saya diajarin langsung sama tim di kantor saya sebelumnya yang dapat sertifikasi ini dan ini yang dipakai sampai sekarang pun juga walaupun perusahaan udah makin besar dan sebagainya karena ini metode yang masih sangat teruji gitu untuk kita melihat memprediksi kinerja seseorang di masa depan gitu ya. Jadi metode ini adalah yang sudah teruji karena fokusnya pada bukti perilaku untuk memprediksi kinerja seseorang di masa depan. Jadi balik lagi ya teman-teman ya, saya tekanin adalah perilaku, perilaku dan perilaku. Itu yang harus kita gali saat kita interview. Nah, metode ini kita bisa berjalan dengan baik ketika ada 5 komponen yang harus apa ya harus disiapin gitu. Satu, ketika metode ini mau dijalanin secara kompetensi kayak pengetahuannya itu harus ditemuin, skillnya harus ditemuin, perilakunya pun juga harus ditemuin. Nah, ini contohnya apa sih Mbak Rindi kalau mau ngecek nih perilaku apa pengetahuannya bagus apa enggak gitu, skillnya kayak gimana, perilakunya kayak gimana. Contoh, tokoh HR yang paling favorit kamu siapa gitu. Kita bisa melihat nih secara apa ya secara kiblatnya dia ke arah yang mana bakal cocok nggak sama kita gitu. Terus yang berikutnya skill, pernah ikut training apa aja gitu. Terus perilakunya, tolong kasih contoh dong bentuk koordinasi kamu dengan tim ketika melakukan sebuah project. Kalimat-kalimat ini sangat bisa disunggulin ketika kita mau menggali secara kompetensi ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua, metode tadi akan berhasil ketika teman-teman di sini sudah punya yang namanya tabel interview. Jadi kayak ketika teman-teman tadi ya, Pak Teddy misalnya yang interview, Pak Teddy sudah nyiapin satu lembar kertas atau mau soft file juga boleh, yang isinya checklist
standar-standar apa yang harus kita cek ketika interview. Yuk, boleh tulis di kolom chat di sini. Siapa yang sudah punya template proses untuk penilaian kandidat, template interview. Yuk. Wow, keren. Oke, yuk yang lainnya saya. Oke, yang lainnya yuk boleh. Sudah. Mantap. Jadi, kalau misalnya teman-teman sudah punya, that's good. Itu harus digunain, teman-teman. Nah, ini saya ngasih contoh satu template interview yang kita punya, teman-teman ya. Ini isi template yang kita pakai ketika kita proses menginterview orang. Satu, misalnya nama kandidatnya siapa, posisinya apa, tanggal interviewnya kapan, nama interviewernya siapa, gitu ya. Misalnya apakah di user, apakah di saya, gitu. Itu ditulis gitu. Kemudian ada scoringnya 1-4 kalau yang di Inspira ya, di Aksoro. Itu isinya teman-teman adalah nih, ini adalah values kita semua, culture, integrity, excellence, craziness, happiness. Ini yang kita tuangkan dalam form interview kita. Gitu. Kemudian ada kompetensinya. Misalnya dia sebagai calon copywriter gitu ya. Saya akan tanya sama user gitu sebelumnya kan. Ada di job desk-nya kan. Apa aja sih kualifikasi secara teknis itu harus ditulis di sini. Misalnya dia bisa copywriting kah, kemudian biasanya kalau di kita itu copywriter paling nggak tahu dikit-dikit tentang desain gitu. Dia bisa nggak desain gitu. Hal ini kita harus tuliskan. Untuk apa? Untuk menjadi pegangan kita ketika kita interview, teman-teman. Jadi kayak kadang-kadang saya misalnya dalam sehari ada 10 interview gitu ya. Pasti kalau udah masuk ke interview kelima tuh saya udah meleng nih, harus fokus. Ini sangat membantu ketika kita balikin lagi apa yang belum kegali gitu. Biar nggak muter-muter juga gitu ya. Nah, di sini saya ngasih 1-4 teman-teman. Kalau di kami pernah coba juga sebenarnya 1-5. Tapi terjadinya adalah malah kita bingung untuk menentukan. Karena nanti di kolom yang paling terakhir kan ada direkomendasikan, tidak direkomendasikan, atau dialihkan. Dialihkan tuh misalnya ada posisi yang lebih cocok mungkin, kayak gitu ya. Terus di sini ada catatannya juga. Dalam proses interview, non-verbalnya dia kayak gimana. Dia ready apa enggak, cara ngomongnya, intonasinya gitu, itu sangat bisa menjadi catatan di sini gitu ya. Kenapa 1-4? Jadi ketika misalnya kita mau mengambil kesimpulan orang ini bagus apa enggak, ketika user-usernya itu nulisnya ada angka 3 gitu teman-teman. Antara ya ini cukup sih gitu, bisa lah tapi ya dicoba dulu, tapi ya gitu. Akhirnya kita memutuskan 1-4 karena kalau 1-2 kecenderungannya pasti enggak, 3-4 kecenderungannya pasti ini bisa dilanjutin gitu. Jadi kita bisa lebih menvalidasi kira-kira ini bagus atau enggak sih gitu ya. Jadi kalau di kami 1-4 teman-teman mau pakai boleh banget gitu. Karena ketika saya pakai 1-5 tadi ya itu kurang maksimum secara ketika kita akhirnya ketok palu gitu ya. Ini bagus apa enggak sih orang ini gitu. Jadi hal-hal inilah yang saya coba terapin. Nah, satu itu apa gitu, misalnya dia tidak memiliki standar culture, dia selama interview nggak tersenyum sama sekali, dia nggak ceria gitu ya. Saya biasanya udah nggak kelihatan sama sekali, susah gitu. Terus misalnya 2, dia memiliki standar culture atau komponen yang lebih cocok untuk tapi di posisi lain gitu, kayak ini nggak match nih dengan yang sekarang gitu. Terus kalau excellence ya dia memiliki potensi atau dia cerita dari pengalamannya dia yang kecenderungannya itu terus-menerus dia lakukan gitu. Itu biasanya dia 3, kalau 4 itu dia udah yang prestasinya sejibun. Terus kemudian dia punya pengalaman yang lebih gitu ya, pengalaman yang banyak gitu. Outstanding lah dia. Nah, hal-hal yang seperti ini itu menjadi dasar kita untuk kita menginterview gitu.
Saya posisinya misalnya saya lagi nyari copywriter buat timnya Mas Alvan atau timnya Mas Afrik sebagai leader saya gitu ya. Saya akan nulis satu misalnya reasonnya kenapa. Kalau misalnya 4 reasonnya kenapa. Jadi ketika orang yang next interview bareng sama kandidat itu mereka udah punya bayangan gitu. Kadang-kadang dengan hasil begini gitu ya, misalnya 3 3 3 gitu ya, saya tetap ngasih note tolong dong digali lagi nih bagian ininya gitu. Hal-hal seperti itu yang kalau terdokumentasikan jauh lebih enak teman-teman. Untuk ketika kita mengakses gitu ya, untuk kita mengevaluasi, mereview kandidat ini bagus apa enggak sih. Ini tadi mau dong Kak share. Oke, siap, boleh banget. Nanti formnya kita akan share ke teman-teman untuk teman-teman pakai ya. Boleh banget. Nah, ini tadi ya tabel interview. Kemudian, nah ini ketika metode itu mau berhasil, jangan lupa kayak kita cek gitu pendidikan, pekerjaan, ketertarikannya dia apa gitu, terus sertifikasi atau ada prestasi apa sih yang dia ya udah lakuin kayak gitu. Itu yang menurut saya kita jangan sampai lupa gitu untuk kita cek gitu. Nah, hal-hal lainnya lagi gitu ya, kita cek apalagi nih Mbak Rini yang perlu dicek adalah kecocokan motivasi kerja. Jadi kecocokan motivasi kerja itu ada dua komponen nih yang di slide ini ya, yaitu adalah kecocokan secara pekerjaan, job fit gitu. Kemudian kecocokan lokasi, location fit. Based on teori ini, mereka mengarahkan kita harus bertanya tentang ini gitu. Contoh nih, tadi kalau nggak salah Pak Teddy kan nanya ya kenapa resign dari pekerjaan sebelumnya gitu. Itu kita perlu tahu teman-teman. Karena apa? Karena satu, kalau misalnya dia cerita nih, saya berapa kali ya pengalaman gitu di lapangan, ketika misalnya ada orang yang interview sama saya nggak cocok sama leader sebelumnya. Oh ya, boleh diceritain, emang seperti apa gitu leader di tempat sebelumnya. Dia tukang nge-push mbak, saya nggak kuat. Nah ini kan jadi tanda-tanda kan ya, jangan sampai kalau misalnya nih ya, Mas Alvan ya, sebagai leader yang tukang nge-push gitu ya, terus saya kasih orang yang dia resign karena leadernya tukang nge-push ya kan nggak fit, nggak cocok teman-teman ya. Hal seperti ini kita harus cek gitu. Kalau misalnya dia, saya nggak cocok sama culture-nya yang sebelumnya. Oh iya, boleh diceritain, emang gimana gitu. Culture di sebelumnya itu tuh, kita tuh terlalu sering yang namanya budaya kerjanya 24 jam, Mbak. Saya tuh jam 11 malam tetap harus harus on nih di handphone saya gitu. Wah, ini ada sesuatu lagi nih yang nggak cocok nih di kita gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang kita harus make sure ketika kita interview teman-teman. Apakah dia akan cocok nggak sih sama organisasi kita? Kalau ternyata di luar sana ada organisasi nih, secara culture mirip sama Inspira, mirip sama Aksoro, atau mirip sama perusahaan teman-teman gitu ya, mirip terus ketika 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 mirip terus mereka nggak cocok, ngerasa cocok di sana, kemungkinan ada tanda-tanda mereka juga nggak akan cocok sama kita, nggak fit gitu ya. Nah, ditanya juga kenapa tertarik kok gabung sama sama Inspira atau gabung sama perusahaan teman-teman gitu. Ketika mereka pada banyak sekali yang pada akhirnya bergabung di Aksoro, mereka tertarik dengan culture gitu, penasaran dengan culture-nya. Craziness itu apa sih? Itu sering banget sih ditanya di kita. Mungkin sedikit agak apa ya, agak nyeleneh gitu ya. Kok craziness ini apa? Kita harus gila-gilaan yang kayak gimana gitu. Tapi dari situ kita bisa ngelihat gitu, oh dia ada interest gitu untuk bertanya, untuk cari tahu tentang culture kita gitu. Kemudian yang berikutnya adalah concern terkait dengan lokasi gitu. Kita ada proses interview gitu ya, udah mau offering, kita lupa nanya gitu. Kita base-nya di Jogja, kira-kira ada concern nggak untuk move ke Jogja gitu. Oh saya nggak bisa, oh saya bisa tapi mungkin 1 bulan lagi, 1,5 bulan lagi gitu. Itu kita perlu catat gitu ya teman-teman, kecocokan tentang motivasi kerja mereka tuh apa, job fit sama location fitnya. Kemudian, nah ini tadi ya harus ada penilaian interview. Dari hasil interview tadi ada dokumentasinya, itu yang bisa menjadi pegangan teman-teman untuk proses dalam hiring ini gitu ya. Jadi tadi ada 5,
Satu, kompetensinya harus kegali, teman-teman ya, pengetahuannya apa, skillnya gimana, perilakunya seperti apa. Kemudian kita punya form interview yang menjadi guidance-nya kita, yang menjadi panduannya kita gitu ya. Kemudian kita harus memastikan kayak pengumpulan data ya, administratif tentang pendidikan, pekerjaan gitu ya. Dan ini adalah kecocokan motivasi kerja mereka di sini. Contohnya lagi kalau misalnya ada motivasi internal, saya nggak cocok mbak soalnya gajinya nggak sesuai dengan kita gitu. Kita lihat ekspektasinya, oh ya nggak bakal kita nggak sesuai dengan kita juga gitu. Makin nggak termotivasi kan dia gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu kita harus cek teman-teman tentang motivasi bekerja. Itu penting banget sih karena ketika tim itu ya, ini kalau relate dengan culture lagi gitu ya, ketika mereka tidak punya motivasi secara internal gitu ya dari diri mereka sendiri gitu ya, itu secara vibrasi, secara kenyamanan bekerja, secara result pasti tidak akan optimal gitu. Gitu ya. Jadi ini kita perlu cek. Terus yang berikutnya adalah penilaian interview ya. Nah, kemudian ini yang terjadi. Kalau kita tidak bisa memberikan pertanyaan yang tepat gitu ya, maka ini dia. Oh, ada yang chat minta PPT, boleh banget, sok silahkan. Jadi teman-teman bisa fokus dengerin, nanti PPT nitip ya Mbak Rifda ya, buat teman-teman di sini. Jadi ketika tadi ya kita nggak bisa gali, saya nggak tahu, teman-teman mungkin ada yang pernah ngerasain ini, kalau saya sering. Saya sering gitu ya, kalau misalnya kita nggak bisa, apa ya, kontrak dalam proses tanya gitu ya, menggali, justru yang terjadi jawabannya nggak jelas. Kandidatnya berputar-putar dalam memberikan jawaban. Inti jawaban yang kita pinginin tuh malah nggak keluar gitu, malah nggak muncul dari orang itu gitu. Jadi saya selalu mencari tahu nih, contoh nih. Saya selalu mencari tahu apa yang diinginkan customer Mbak, sehingga customer menjadi happy. Mencari taunya apa gitu kayak, ayo kamu udah ngelakuin apa, perilakumu tuh apa untuk membuat customer itu jadi happy. Balik lagi ke perilaku, apa yang dia sudah lakukan. Kalau di sini konteksnya mencari tahu, ya semua orang juga bisa gitu ya. Saya pun juga bisa tuh cari tahu tentang dunia finance, cari tahu. Ya sekedar cari tahu, googling, browsing, that's it. Tapi apakah saya bisa ngelakuin itu? Itu yang harus kita cek. Pembuktiannya, kita harus tahu apakah orang ini bisa ngelakuin itu atau enggak sih sebenarnya gitu ya. Nah, yang lainnya lagi, ketika jawabannya berupa pendapat, keyakinan, kemudian atau penilaian atau sudut pandang dia sendiri gitu. Kadang-kadang yang terjadi kalau menurut pengalaman saya, ada kandidat-kandidat juga yang kayak kacamata kuda gitu loh teman-teman. Jadi kayak taunya ya sudut pandang dia aja gitu. Itu agak susah kalau di Inspira atau di Aksoro ya, karena kita sangat menanamkan teman-teman di sini adalah 360 derajat view gitu. Ketika misalnya ada satu challenge, ada satu masalah gitu, dia nggak nggak fokus hanya dalam satu sudut pandang, tapi dia bisa melihat dari sudut pandang yang lain kayak gitu. Jadi ini sangat concern banget ketika misalnya ada kandidat yang sangat dia kacamata kuda tadi gitu, itu sulit untuk masuk di kita gitu. Jadi mungkin ini bisa jadi bahan tambahan teman-teman ya ketika mau mencari orang. Buat saya 360 derajat view itu sangat membantu kita gitu. Kadang-kadang saya tuh cukup agak sedikit keras sama tim saya gitu. Kalau misalnya udah ngeyel gitu ya, salah ngeyel lagi gitu ya. Saya selalu ngajarin, oke udah gini, daripada kita gontok-gontokan gitu ya, coba cari sudut pandang yang lain dulu dari sisi leader, dari sisi diri kamu sendiri, dari sisi teman-teman yang lain, dari sisi organisasi itu kayak gimana, dari sisi bisnis kayak gimana. Itu lebih mempermudah untuk jadi gelas kosong gitu. Jadi balik lagi gelas kosong gitu. Jadi 360 derajat. Nah, ini contohnya nih, menurut saya adalah orang yang pekerja keras gitu. Oh iya, oke, boleh kamu ngomong gitu, tapi buktinya mana? Dicocokin sama resultnya gitu. Ketika dia ngomong, saya pekerja keras, tapi resultnya nggak ada. Dia dikasih target di company sebelumnya, nggak tercapai gitu. Wah ini pekerja keras apa nih gitu ya. Jadi kita harus cek teman-teman ya.
Kemudian teoritis atau fokusnya pada hal-hal yang baru akan dilakukan kemudian hari ini. Hati-hati ya teman-teman ya. Cukup tricky juga. Ketika misalnya ada kandidat yang ngomong, saya akan membuat event terbesar di Jogja pada waktunya. Oke, belum ada buktinya. Resultnya apa nih gitu. Itu kita harus pastikan gitu. Kalau kalau saya selalu analogikannya gini. Ketika saya di kampus dulu gitu ya, saya lagi kerja kelompok, ada 5 orang gitu ya. Di situ pasti akan ada satu orang yang dia apa ya, tugasnya dalam tanda kutip, mohon maaf ya, tukang ngeprint atau tukang jilid doang gitu. Udah selesai baru, oh ya udah sini aku yang iniin ya, jilid gitu. Nah, kita harus mastiin kandidat kita dari dalam kelompok itu dia bagian mananya gitu. Dia tinkernya, dia yang bagian mikir, atau jangan-jangan dia cuma yang bagian udah nutup ke tukang fotokopian, jilid gitu. Nah, ini yang kita harus make sure gitu ya, teman-teman ya. Biar kejadian-kejadian ini nggak terjadi lagi gitu. Minim lah, paling nggak minim, lebih minim gitu. Nah, kalau hal itu tadi terjadi, balik lagi, nggak akan mengukur apapun, waktu kita hilang gitu ya, kita loss juga secara finansial, kemudian nggak akurat, nggak objektif, dan nggak memberikan manfaat gitu. Nah, ini secara experience itu udah nggak bagus gitu. Baik kita secara personal, secara orang yang dari company-nya ya, atau dari kandidatnya itu sendiri gitu. Nah, oleh karena itu teman-teman, pertanyaan itu harus pakai teknik gitu ya. Ya udahlah ini teorinya gini Mbak Rindi, terus caranya gimana? Ada nggak checklist biar saya itu nanyanya nggak ngalor ngidul, biar tadi bisa akurat, bisa mendapatkan manfaat. Ada nggak sih caranya gitu? Tekniknya apa? Kita pakai teknik namanya STAR, teman-teman. Sampai sekarang pun saya pun mau ke ini gitu. Maksudnya banyak orang yang mengambil mazhab ini itu pun tetap masih diterapkan karena ini cukup bisa menggali perilaku tadi ya, perilaku apa yang akan terjadi gitu. Contohnya ini ya, STAR itu terdiri dari situasi, tugas, aksi, result atau hasil. Nah, ini contoh buat teman-teman di sini gitu ya. Situasi atau tugas gitu ya. Kita perlu mencari tahu kenapa kandidat itu melakukan suatu tindakan. Nih. Tolong dong ceritakan tentang pekerjaan kamu yang paling menantang gitu. Challenge-nya apa gitu. Oh, saya kemarin ditarget sebulan 50 juta, let's say, misalnya. Padahal kita di sini 5 kali lipatnya gitu. Wah, ini buat dia aja udah menantang banget. Nah, ini kita perlu 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 gali lagi nih. Kemudian situasi kerja apa yang bikin paling kamu happy atau nyaman bekerja gitu. Atau sebaliknya, bikin kamu nggak nyaman gitu. Itu perlu kita cari tahu, teman-teman. Kalau misalnya, balik lagi ya tadi, saya nggak suka, saya nggak nyaman kalau saya dikontak sama orang kantor tuh di atas jam 7 malam, di atas jam 10 malam gitu. Wah, di sini kita udah nggak bisa tuh apa namanya, kalau kalau ada hal urgent ya mau nggak mau ya harus kontak gitu ya. Diajak diskusi. Saya kadang-kadang sama Mas Alvan tuh sampai jam 2 pagi, jam 4 pagi gitu ya. Mungkin beliau pas lagi sholat subuh chat saya gitu, nanya, bro ini gimana bro gitu. Jadi kayak ya bentuk apapun itu kami di Aksoro di Inspira udah jadi makanan sehari-hari tuh. Tapi kalau buat orang yang ngerasa kayak jam 7 ke atas aja udah nggak bisa diganggu, wah itu nggak akan fit. Balik lagi ya teman-teman ya ke organisasi fit tadi gitu. Kemudian ketika kamu mendapatkan tugas dalam pekerjaan, apa peran kamu? Tadi bagus banget tuh, udah ditanya sama Pak Teddy ya. Peran kamu dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut. Ya, jelaskan dengan detail. Hati-hati dengan kandidat ya, hati-hati dengan kandidat yang sering ngomong kayak gini. Ya, kami kemarin menyelesaikan satu proyek besar Mbak Rindi gitu. Kami melakukan ini dan hasilnya begini. Oke, ini kami gitu. Peran kamu sendiri apa sih gitu. Itu kita harus gali lagi nih teman-teman gitu ya. Karena tadi contoh analogi saya dari kelompok 5 orang tadi, dia bagian yang mananya nih. Dia bilang kami berhasil achieve 1M 1 bulan gitu ya. Ternyata dia yang bagian cuman hore-hore di kantornya gitu misalnya. Nah, itu kita harus cek apa yang kamu lakukan untuk bisa itu berhasil. Perilakunya apa? Ini yang kita harus cek teman-teman, jangan sampai kepleset gitu. Oh, dia bagus nih. Ngomong sama user ya selesai interview, oh ini kandidat bagus banget nih. Dia achieve target gitu. Tapi
tapi yang dia ceritain adalah timnya. Dia bukan menceritakan tentang diri dia sendiri. Nah, ini yang perlu kita cek saat kita menggali kandidat saat interview ya, teman-teman. Nah, kemudian ini yang berikutnya adalah aksi. Apa yang kamu lakukan gitu? Ketika menghadapi kendala, apa yang kamu lakukan? Ketika ada tantangan, gimana sih cara mengatasinya gitu? Ini bisa menjadi apa ya? Indikasi ketika misalnya kita di perusahaan kita banyak banget nih tantangannya gitu, challenge-nya banyak gitu. Mereka harus bisa adaptasi dengan cepat gitu. Kalau misalnya mereka tidak bisa adaptasi, terus mereka jadinya, ya saya biasanya udahlah dengerin musik aja, oke boleh gitu dengerin musik, tapi hasilnya apa? Buat yang impact ke project yang susah itu apa sih yang kamu lakuin? Hal-hal itu yang harus kita cek teman-teman. Itu apa yang sudah kamu lakukan? Tadi kan situasinya, kemudian apa yang sudah kamu lakukan? Itu harus dicek. Kemudian result gitu. Misalnya, oke, hasilnya gimana gitu. Jangan sampai gitu ya. Saya tantangan terbesar saya tuh saya 1 bulan harus 1 M loh Mbak. Gitu. Oke, jadi cari tahu kan peran kamu apa? Apa yang kamu lakukan gitu. Ini yang suka kita lupa, gantung di akhir. Resultnya gimana? Nggak tercapai. Wah, ternyata nggak tercapai. Oke, ini menantang, tapi nggak tercapai. Wah, bagaimana ini? Jadi, kita harus make sure, kalau di Inspira kan istilahnya kita punya culture namanya Dildan, teman-teman. Jadi, Dildan tuh bagaimana setiap orang di sini harus mencapai target yang sudah disepakati bersama. Gitu. Jadi, kita perlu cek juga gitu. Orang ini punya jiwa Dildan itu nggak punya, atau bahasa umum di luar sana, excellent nggak? Dia punya jiwa excellent nggak? Dia punya jiwa outstanding nggak sih? Gitu. Jadi kita harus make sure result yang dia lakukan, dari hasil yang dia lakukan itu berhasil atau enggak. Gitu. Dalam artian ketika misalnya dia berhasil, berarti kan ada indikasi dia emang drive-nya kencang, dorongan bekerjanya bagus gitu ya. Dia bertanggung jawab gitu. Itu kita harus make sure teman-teman. Resultnya apa? Kemudian butuh berapa lama nih kalau misalnya nih konteksnya customer service nih, misalnya ada yang mengeluh gitu tentang service kita, kita tanya ke kandidatnya, butuh berapa lama sih kamu untuk menyelesaikan keluhan customer? Ya misalnya dalam waktu 7 hari gitu ya. Padahal di kita gitu ya, kita punya lead time-nya 2 kali 24 jam misal. Gitu. Oh udah nggak fit lagi nih gitu. Konslet ya, kemungkinan besar untuk konslet bareng sama kita dapat target yang berkali lipat di atas dia, mungkin dia akan konslet. Gitu. Terus kita bisa juga tanya nih teman-teman ya, apa perbedaannya dari apa yang sudah kamu lakukan dari yang sebelum dan sekarang. Misalnya nih contoh kayak saya di interview, oh iya saya dulu dari apa namanya di blibli.com dulu kompetensi belum ada. Gitu. Setelah saya masuk, saya create kompetensi baik dari skill, baik dari knowledge di setiap fungsi. Nah itu kan kita bisa enak ya untuk kita cek gitu. Dia bikin nggak sih sebuah perubahan? Dia bikin sesuatu yang bisa menyelesaikan masalah yang ada di kita nggak sih gitu? Ini konsep yang memang kita harus pahami kan tadi di awal bahwa kita cari orang untuk bisa menyelesaikan masalah kita gitu. Jangan sampai orang di luar yang kita mau hire, dia tidak bisa menyelesaikan masalah kita. Wah, itu bahaya. Target kita berkali lipat, di target yang lebih kecil aja mereka nggak bisa nyelesain. Nah, itu hal-hal yang harus kita cek ya, teman-teman ya. Jadi ada start, situasinya gimana, gitu. Apa yang kamu bikin kamu happy, apa yang bikin kamu nggak happy, gitu. Terus perilaku kamu gimana ketika mendapatkan tantangan itu, gitu. Kemudian resultnya apa? Nah, ini kita harus cek, teman-teman. Nah, STAR ini gitu, itu bisa jalan, gitu ya. Itu bisa jalan asal ada 5 hal lagi nih, teman. Baru ini banyak banget gitu. Nah, namanya juga kita mau mencari kandidat yang bervalue gitu. Kita ingin mencari kandidat yang lebih fit atau punya potensi, ya kita harus memahami step-step ini dilakukan, gitu ya. 1, STAR ini bisa jalan. Tadi ya teman-teman harus siapin form interview-nya, gitu ya.
Kemudian pertanyaan-pertanyaan perilakunya harus jalan gitu. Apa yang udah kamu lakukan? Peran kamu apa? Result kamu apa gitu. Terus kalau ada pertanyaan lanjutan ya boleh. Kalau misalnya tadi terkait dengan kenapa sih kamu pengen balik ke Jogja? Gitu. Kita bisa juga nanya. Terus yang berikutnya adalah building rapport. Ini uh, penting banget sih menurut saya gitu karena ini buat apa ya? Buat pintu juga membuat orang nyaman sama kita. Ketika dia misalnya orangnya bagus, terus kita sebagai orang yang interview nanyanya ya udah ya udah kamu boleh ceritain dong diri kamu gitu. Gak ada basa-basi gitu ya. Orang udah jiper duluan kayak udah aduh HR-nya galak nih, HR-nya galak nih. Udah image-nya kayaknya oh ini company-nya kaku nih kayak gitu. Nah, itu kita nggak bisa tuh teman-teman. Kita harus create building rapport gitu. Karena ketika semua ini kita nggak bisa melakukan juga, startnya nggak dapet, experience atau journey-nya juga nggak akan bagus gitu. Contohnya building rapport, saya selalu memperkenalkan diri dulu. Halo, terima kasih. Bilang terima kasih buat waktunya udah mau proses bareng sama saya. Saya selalu ngomong bahwa hari ini kita ngobrol santai aja. Gitu. Saya nggak pernah ngomong. Ya mungkin pernah gitu ya, tapi saya sangat jarang sekali ngomong bahwa oke, kita nanti interview ya, hari ini kita ada interview untuk posisi ini gitu. Tapi saya konteksnya adalah hari ini kita ngobrol santai aja. Tadi ya misalnya contohnya Mas Rangga. Mas Rangga makin kenal sama Inspira dan saya makin kenal Mas Rangga nih. Yuk boleh dong diceritain tentang diri Mas Rangga. Hal-hal seperti itu yang membuat orang lebih nyaman gitu. Orang lebih ngerasa bisa ngeluarin segala potensi pikirannya mereka, ide-idenya mereka lewat proses interview kita. Jadi begitu powerfulnya menurut saya yang namanya building rapport ini. Jadi saya pernah dulu banget belum diinspira. Saya nggak building rapport, kandidatnya nangis teman-teman. Saya sampai bingung loh ini kenapa ini gitu. Oh, ternyata saya dapat feedback dari leader saya, building rapportnya nggak dapet nih. Nah ini teman-teman, jadi experience-nya nggak bagus. Nanti cerita ke orang luar sana, oh kemarin proses ini HR-nya nggak oke nih gitu. Apa namanya, judgement-nya apa maksudnya ngejudge gitu atau bikin nggak nyaman, bikin saya nangis itu kan brandingnya kita nggak bagus lagi ya. Ini hal-hal yang menurut saya share biar teman-teman nggak nyontohin gitu, nggak ngikutin lah gitu. Nah journey ini tadi ya ada pra interview, interview opening, interview plan, kemudian closing interview gitu. Nah pra interview ya tadi teman-teman harus mastiin lagi nih, checklist lagi nih teman-teman sebenarnya ya. Pilih tempat yang menarik atau yang nyaman. Kalau sekarang sih sebenarnya cukup terbantu juga ya kita Google Meet gitu ya atau via Zoom gitu. Saya biasanya sih Google Meet gitu online ya karena pandemi gitu mengurangi langsung ketemu orang-orang apa banyak orang terus dari background yang saya nggak tahu gitu saya cenderung lebih ke Google Meet gitu. Saya pastiin koneksi internetnya bagus gitu, device kita udah siap gitu. Pakai baju yang rapi atau profesional look gitu. Kalau misalnya teman-teman masih offline gitu ya, profesional look tuh nggak harus yang pakai apa ya dasi jas gitu, no. Tapi gimana mereka datang ke kita aja dengan sesuatu niatan yang bagus ya rapi gitu ya. Paling nggak kita rapi lah. Gitu. Ini kejadian dulu saya pernah tuh marahin Mas Alvan gitu ya. Saya pernah marahin Mas Alvan atau Mas Alrik saya lupa gitu. Mereka mau interview itu pakai pakai datang ke kantor pakai celana pendek gitu. Terus saya ingetin mau interview gitu. Ternyata pakai sarung. Wah, langsung saya omelin tuh mereka. Nggak bisa gitu ya. Karena ini menjadi image company juga gitu. Keseriusan kita juga loh untuk kita hire mereka gitu. Pakai sepatu, jangan pakai sandal. Kita menghargai, kita respect. Kita sendiri ingin di respect orang lain ya. Bagaimana kita juga apa ya melakukan timbal balik itu. Kita juga respect ke mereka, mereka akan respect ke kita. Kemudian baca CV, jangan lupa teman-teman ketika mau interview kita harus tahu nih kualifikasi apa sih yang beneran dicari. Terus kalau misalnya di sini ada teman-teman HR, kadang-kadang kan bingung ya mungkin cari posisi-posisi tertentu yang masih belum familiar gitu, misalnya cari tim IT gitu ya. Biasanya ya kalau bingung tanya ke usernya atau browsing. Kemudian yang berikutnya siapkan form interview.
tadi, jangan sampai lupa ya, biar kita ada pegangannya, kita bisa ada pegangan yang buat kita ngarahin proses interview kita itu nggak ngalor ngidul, teman-teman. Kita bisa mendapatkan tadi sesuatu yang akurat, yang objektif gitu ya. Kemudian berikutnya adalah building rapport tadi. Ucapin terima kasih gitu ya. Sudah mau proses bareng sama perusahaan kita, tanyain kabar dulu gimana, sehat gitu, tersenyum. Terus yang berikutnya ya kenalkan diri kita dari divisi apa. Pokoknya ciptain suasana yang nyaman, teman-teman. Jangan yang kaku gitu. Biar orang tersebut juga ngerasa punya experience yang bagus sama company kita gitu. Kemarin saya di share chat gitu salah satu peserta yang sebelumnya offline, sepertinya sudah mulai mencoba menjalankan ini, dan sampai di chat sama kandidatnya bilang terima kasih buat prosesnya yang menyenangkan atau apa gitu, saya lupa ingat, tapi positif jatuhnya gitu. Itu juga saya sering terjadi ketika kandidat saya sudah selesai interview bareng sama saya, kayak mereka yang saya thank you udah dikasih kesempatan ya Mbak, terima kasih buat ngobrol-ngobrol bareng, itu enak banget. In case teman-teman nanti butuh gitu ya suatu saat, mungkin ini saat ini lagi nggak cocok nih, talent pool ya, ya kita bisa kontak lagi orang itu dengan enak kan. Nah, hal-hal ini powerful secara building rapport. Kemudian yang berikutnya tadi ya, interview plan. Dijelasin teman-teman, tujuan interviewnya apa, untuk posisi apa. Siapa tahu misalnya teman-teman lagi nginterview dan kebetulan posisinya ganti gitu. Jadi ya teman-teman harus informasikan, oh ya kemarin kan diproses untuk copywriter ya. Sekarang kami melihat ini ada potensi lain yang kita bisa tawarin. Nah, hal seperti harus dijelasin gitu ya. Kemudian minta izin gitu. Oh, saya sambil mencatat ya beberapa hal untuk proses interview ini. Gitu. Jadi orang tersebut ngerasa kayak nggak ditinggalin, kayak ini gue dianggurin apa ya gitu ya. Tapi kita ada izin dulu, sopan lah, sopan. Closing interview, kita mengucapkan terima kasih, kayak beri informasi untuk proses selanjutnya apa. Ini kurang lebih 2 minggu dari sekarang. Kemudian ketika memang lolos di tahap HR, nanti akan proses selanjutnya sama CEO kita ya. Hal-hal seperti itu kita perlu informasikan ya teman-teman. Kemudian ini yang berikutnya adalah tetap tersenyum. Jangan memberikan kesan bahwa dia gagal. Oh, oke, iya, makasih. Itu experience jadi nggak bagus. Jadi benar-benar dari awal sampai akhir tuh kita jagain experience kandidat gitu. Balik lagi, kita sama-sama butuh. Nggak ada yang tahu nanti kita ternyata butuh orang ini juga gitu ya. Jadi posisikan kita ya on the same page gitu ya. Terus jangan memberikan kesan yang gagal. Tersenyum, thank you. Gitu. Itu adalah start teman-teman. Nanti kita mungkin role play-nya di akhir aja ya Mbak Rifda ya, biar nanti sekalian Q&A mungkin. Dan tadi ketika nih teman-teman sudah coba melakukan persiapan ini, interview openingnya seperti apa, interview plan-nya dari jelasin juga, closing interview gitu ya. Yang dulu misalnya ada user saya interview harus 60 menit, 1 jam sendiri. Dengan menggunakan teknik ini, itu biasanya udah 20 menit sampai maksimum 30 menit udah selesai interview. Karena udah langsung bisa dapetin apa yang kita mau gitu. Kalau saya sendiri pun sekarang maksimum kalau untuk di posisi-posisi spesialis gitu saya maksimum sekali itu 15 menit. 15 menit itu udah dia mau nanya apa, udah saya jawab juga gitu. Ketika kita udah tahu polanya, kita udah tahu checklistnya apa aja sih yang harus kita tanyain gitu ya. Nah, terakhir nih, ketika kita udah cocok gitu ya, offering, kita harus offer mereka gitu ya. Kita ngasih tawaran. Oke, kita cocok, kita ingin memberikan opportunity, kita ingin berkolaborasi dengan Anda gitu ya. Kita share ke mereka, kemudian yang saya lakukan di sini itu saya kasih ini teman-teman. Ada yang namanya form offering. Wah, ini banyak banget Mbak formnya. Iya, ini karena kebetulan kita satu waktu langsung training gitu ya. Jadi kesannya banyak, nanti ketika udah dilakuin di lapangan, ini sesuatu yang masih sangat bisa kita lakuin kok di sela-sela. Apalagi kalau nanti sudah teman-teman udah punya HR ya, para owner itu sangat membantu juga untuk proses dokumentasi ini gitu. Nah, ini offering letter gitu ya. Ketika saya udah ngomong nih sama kandidat saya tertarik, kami tertarik untuk mengajak misalnya Mbak Rifda bergabung dengan keluarga besar Inspira gitu ya.
saya ingin menjelaskan opportunity apa yang yang ingin kita kasih gitu. Saya jelasin tentang job desk-nya, saya kasih tahu nominalnya gitu ya. Ketika sudah ada gitu, sudah selesai, oke, terima kasih, saya akan kirimkan offering letter-nya. Saya kirim ini by email, teman-teman. Karena satu, tadi ya mungkin orang lagi di offering, mungkin dia kaget kayak ya udahlah terima dulu aja, terus setelah offering biasanya mereka kayak tadi apa ya yang diomongin ya gitu. Saya kasih ini hitam di atas putihnya, saya kasih via email seperti itu. Jadi ini buat mereka lebih clear hitam di atas putihnya tuh kayak gimana sih yang diomongin tadi gitu. Positioningnya apa, kemudian full time kah, terus kemudian tentang salary-nya berapa, benefit-nya apa. Kalau misalnya ini benefit ini sangat bisa di-adjust ya teman-teman ya. Mau nambah ada benefit kalau kan ada yang biasanya tuh ngasih benefit transportasi, ada benefit tentang komunikasi gitu ya buat teman-teman sales biasanya seperti itu. Itu boleh banget ditulis. Jadi nanti ada tanda tangan dari direktur utama, terus di sebelah sini orang bisa pikir itu tanda tangan dari calon kandidatnya. Ini beda sama kontrak kerja ya teman-teman ya. Ini ketika proses offering saja. Buat ngekip mereka gitu. Kan misalnya mereka baru bisa datang ke kantor 1 minggu berikutnya buat tanda tangan kontrak gitu ya. Tapi ketika udah ada offering letter ini, kita udah sama-sama sepakat gitu kan. Terjadi kadang-kadang kita di PHP-in ya. Oh ya, oke, terus tiba-tiba hilang gitu. Tapi ketika sudah ada tanda tangan ini, kita cukup tenang juga gitu. Orang ini nggak PHP lah, maulah sama kita gitu ya. Nah, hal-hal ini yang menurut saya kita bisa lakuin ya teman-teman dalam proses hiring. Biar experience-nya, balik lagi ya, experience journey-nya kandidat itu enak gitu. Mereka ngerasa clear, terus mereka lebih bisa paham, nggak ada miskomunikasi. Kemarin kayaknya waktu di offering ngomongnya gini deh, oh ini beda, nah yang kayak gitu-gitu ya, itu terkadang terjadi soalnya. Nah, ini buat yang konteksnya kita mau reject gitu. Kita ngerasa nggak cocok sama mereka gitu ya. Apalagi kalau misalnya yang LinkedIn ya, kita udah jemput bola, terus kita nggak cocok, atau mungkin dia lagi posisinya nggak, ternyata kita berubah kebutuhan, ini kita perlu share ke mereka gitu. Menjadi apa ya? Ya kita sendiri pribadi kalau digantungin kan nggak enak ya teman-teman ya. Kayak PHP gitu ya. Kayak kita sendiri aja nggak suka digantungin, ini diterima nggak ya gitu. Curinya udah nggak bagus tuh. Nah, kita kasih rejection. Ini by email teman-teman. Terima kasih atas ketertarikannya untuk bergabung dengan tim bla bla bla. Kami sangat Mbak Rindi. Ya, halo. Belum keluar ya Mbak ya untuk ininya. Oh, apanya nih Mbak? Template-nya ya? Belum, masih belum. Yang offering letter ya? Yang rejection letter ya kalau yang sekarang ya? Yang offering tadi ya? Kalau yang offering tadi udah keluar Mbak Rifda, teman-teman. Udah keluar. Oh ya, yang rejection emang nggak template-nya langsung di PPT-nya aja nih Mbak Rifda, saya tuliskan gitu. Siap. Oke, ini rejection, jadi teman-teman bisa copy paste gitu, kayak terima kasih atas ketertarikannya bergabung dengan kami. Kami telah melakukan proses, tapi mohon maaf kami harus memproses kandidat yang lain yang lebih sesuai gitu. It's okay teman-teman. Jadi hal-hal seperti inilah yang kita lakukan untuk kita memberikan informasi proses hiring mereka akhirnya seperti apa. Biar nggak ngerasa tergantung, mungkin mereka juga ingin apply di tempat lain gitu ya. Terus mereka, aduh ini ya nggak ya, ini ya nggak ya gitu. Kita kasih rejection letter ini. Gitu teman-teman. Jadi kita udah hampir 1,5 jam ya, hampir 1 jam itu membahas tentang teknik interview gitu. Nah, boleh nggak sekali lagi saya minta ada volunteer gitu ya untuk coba yuk simulasi tentang STAR ini, gimana proses tadi ya, building rapot jangan lupa, kemudian STAR-nya dikeluarin dulu dalam waktu ya 5 menit lah, ini versi singkatnya, tapi setidaknya siapa yang mau jadi volunteer untuk nyobain interview pakai STAR ini, yuk silahkan. Thank you. Oke, siap. Wah, luar biasa sekali Mbak Rindi. Ini silahkan berarti teman-teman langsung bisa raise hand. Silahkan. Oh, ini udah ada Mas Aji. Berarti satu lagi silahkan.
untuk jadi interviewer atau jadi kandidatnya. Gitu. Ini masih kandidat HR lagi, Mbak Rindi. Ya, masih kandidat HR lagi Mbak Rizda. Satu lagi yuk, siapa yang mau? Oke, siapa lagi nih? Satu lagi yang mau nih. Mas Aji aja. Mas Aji dari kampung Inggris juga. Wah, mantap. Wah, mantap. Ini konco-konco Pak Akbar ini. Teman-teman Pak Akbar. Oke, halo Mas Aji. Halo Mas Aji. Halo, selamat siang. Halo. Oke. Halo Pak Aji, salam kenal. Salam kenal. Ya. Salam kenal. Kita nunggu satu volunteer lagi ya Pak Aji ya. Iya, siap, betul. Siapa yuk? Oke, boleh. Oke, Mas Hanis ya? Saya. Oke, siap. Boleh, silakan. Jadi Mas Hanis dan Mas Aji. Oke, ini siapa yang mau jadi kandidat? Boleh. Siapa yang mau jadi HR-nya atau owner-nya yang interview? Boleh. Suaranya ini ya, lagi ada di satu tempat ya? Satu tempat, satu Zoom ya kayaknya. Iya, jadi satu tempat, satu ruangan. Nah, sorry. Sekarang udah aman. Oke, silahkan Pak Hanis mungkin boleh jadi interviewernya, kemudian Mas Aji jadi yang ingin melamar kandidatnya gitu ya? Boleh. Oke, siap. Oke, waktunya 5 menit. Silahkan menggunakan start tadi, teori yang sudah diberikan oleh Mbak Rindi dalam waktu 5 menit ke depan. Jadi interviewernya ingin mencari HR, dan Mas Aji sebagai kandidat yang melamar sebagai HR gitu. Itu ya Mbak Rindi ya? Betul sekali. Siap. Silahkan Mas Hanis dan Mas Aji, monggo. Ya, selamat siang Pak Aji. Selamat siang. Perkenalkan, saya Hanis, HR di perusahaan ini. Sebelumnya saya ingin bertanya, sebelumnya bekerja di mana ya Pak Aji? Ya. Atau apa yang Pak Aji lakukan di perusahaan sebelumnya, kalau boleh cerita? Baik, terima kasih Pak Hanis. Untuk pekerjaan sebelumnya saya bekerja di bidang tour guide, dan saya di situ sebagai pemandu wisata untuk kelompok yang ada di wilayah Indonesia sendiri. Artinya saya sebagai pemandu lokal. Jadi kalau ada tamu datang ke daerah di mana tempat saya bertugas, tentu saya menemani dan mendampingi para tamu tersebut sampai ke pelosok daerah yang memang sudah menjadi ada saya. Seperti itu Pak Hanis. Oh, ya. Itu biasanya Pak Aji lakukan sendiri atau dengan tim? Ya, untuk di bagian pemandu itu sendiri saya melakukannya sendiri. Karena memang saya di situ bertugas memegang di area tertentu. Artinya saya berada di Kediri, saya memegang untuk wilayah Kediri saja. Namun untuk wilayah di Jawa Timur kami ada timnya. Nggak capek tuh Pak kalau sendirian Pak? Pastinya capek. Namun dalam hal ini saya ada misi dalam kegiatan atau dalam pekerjaan ini untuk menaikkan daripada pengalaman saya, khususnya satu. Yang kedua, di sini saya ingin membangun dan memberikan kesan yang positif pada para customer yang nantinya bertemu atau mengikuti kegiatan pemandu wisata dari saya. Seperti itu. Ya. Kalau boleh tahu nih Pak Haji, kira-kira pengalaman positif apa yang Pak Haji atau konsumen Pak Haji bisa rasakan gitu ya? Iya. Dengan apa yang Pak Haji sudah lakukan. Ya, karena satu ketika saya pada waktu itu sudah pulang dari kantor, sudah selesai dengan pekerjaan mengantarkan tamu. Namun ketika saya baru saja sampai rumah, di situ saya dapat telepon dari customer langsung bahwasanya dia terjadi kehilangan barang. Dan di situ saya seketika kaget
pasti, dan di situ saya langsung menanyakan di mana posisi customer tersebut, dan saya langsung menghampiri customer tersebut dan mencoba untuk mencari informasi lengkapnya terkait kronologi bagaimana barang tersebut hilang dan sampai ke kepolisian. Namun tidak beruntung barang tersebut tidak ketemu. Namun dari kejadian itu customer tersebut merasa senang dan merasa terbantu dengan sikap saya pada waktu itu. Padahal di situ saya sudah selesai dan itu malam hari seperti itu, Pak. Ya, Pak. Nah, lalu berikutnya tantangan apa nih yang Pak Aji rasakan dalam tugasnya Pak Aji? Buat saya tantangan yang cukup berat ini sesuatu hal yang di luar daripada bidang saya sih, Pak. Karena suatu ketika saya diajak untuk memandu wisatawan di daerah di mana yang saya belum tahu dan dengan waktu yang cukup terbatas. Di situ saya merasa kewalahan, yang artinya di sini saya harus betul-betul ekstra mencari informasi sampai saya menghubungi relasi saya di daerah di mana saya akan bekerja untuk memandu tempat wisata. Itu Pak, tantangan yang menurut saya sangat berat dengan limit waktu yang sangat terbatas ya. Jadi less preparation buat saya. Oke, terima kasih Mas Aji dan juga Pak Hanis. Thank you. Boleh dong teman-teman kita kasih tepuk tangan untuk Mas Aji dan juga Pak Hanis. Thank you. Keren banget. Kali ada yang mau tolong dikoreksi Mbak Ringgi. Ya, siap. Mungkin dari ini dulu, dari teman-teman deh. Coba Mbak Rifda, tunjuk Mbak siapa yang bisa kasih. Ya mungkin dari teman-teman yang memberikan feedback dulu ya, silahkan. Ini keren banget tadi. Ada mungkin Pak Akbar, boleh deh. Tadi kan Pak Akbar udah kenal juga nih sama Mas Aji. Halo Pak Akbar, apakah ada di tengah-tengah kita? Selamat siang Pak Akbar. Wih, siap. Lagi pada bertepuk tangan. Oke, mungkin selain Pak Akbar, ada yang mau raise hand terlebih dahulu untuk memberikan ininya ya Mbak ya, ulasannya ya Mbak ya? Ya. Oke. Mbak Rida, boleh deh saya panggil nih Mbak Rida. Boleh. Halo Mbak Rida. Mana Mbak Rida nih? Saya ini. Halo Mbak Rida. Halo. Asik. Halo. Selamat Mohon maaf ya kameranya rusak, jadi saya open mic aja. Oke, nggak apa-apa Mbak Rida. Gimana Mbak Rida tadi ngelihat proses interview tadi? Kalau di start udah dapat semua belum Mbak Rida? Menurut saya tadi building repo-nya belum, kurang sedikit. Kemudian mungkin bisa ditambah, tapi tadi udah cukup bagus untuk menggali pengalaman sebelumnya, perilaku di perusahaan sebelumnya. Gitu. Pas building repo aja sih yang sangat kelihatan, jadi langsung kaget, langsung ke pertanyaan gitu tadi ya. Oke. Terima kasih Mbak Rida, keren. Oke, ada lagi yang mau sharing, boleh? Dari start tadi, dari seluruh materi tentang start, building rapport, tadi poin yang bagus juga dari Mbak Rida. Ada yang mau open mic lagi? Siap, silahkan. Mungkin Pak Aji nih yang merasakan sendiri tadi ya Mbak ya, di interview oleh Pak Hanis. Nah, mungkin boleh Pak Aji diberikan ininya, feedback-nya nih. Ya. Ulasannya. Keren tadi Pak. Ya, kalau ya bagus, saya hanya bilang bagus saja untuk Bapak tadi. Hanya saja karena saya kurang begitu pengalaman untuk melamar kerja sebenarnya. Karena memang background saya pedagang, penjual gitu. Jadi saya kurang begitu bisa bagaimana ya ngelamar, ditanya seperti itu ya. Ya refleks saja, saya hanya punya kenangan, punya informasi yang ada dalam pikiran saya, ya sudah. Saya refleks aja ngomong seperti itu. Begitupun waktu kerja jadi tour guide itu sendiri juga saya tidak melamar, namun memang freelance seperti itu. Mantap Pak Haji. Oke, ada yang rahasia nih dari Garut. Ya, ada Mas Rangga ya. Halo Oke, Mas Rangga lagi. Gimana Mas Rangga? Kalau menurut sebenarnya saya temennya sih ya, temennya Mas Rangga. Kebetulan kita berdua di sini barengan. Kalau saya lihat tadi dari segi interviewnya, yang kurang itu masih terlalu kaku gitu. Suasana santainya
didapatnya di akhir. Tapi kalau misalkan dari awal memang masih terlalu kaku, tapi di akhir saya pikir udah cukup dapat lah untuk suasana sampainya. Gitu. Oke, ya siap, thank you. Ya, Pak Hanis ya tadi ya, sama Mas Haji, sama tadi teman-teman yang udah ngasih feedback, Mbak Rida juga. Thank you. Jadi kalau menurut saya tadi benar poinnya adalah, wah teman-teman udah makin jago nih untuk melihat situasi building rapport. Bayangin ini teman-teman yang nggak lagi di interview, vibrasinya aja kerasa ya. Apalagi kalau yang lagi di interview gitu ya. Jadi menurut saya building rapport ini merupakan salah satu kunci penting banget. Ini nggak cuma dipakai buat interview ya sebenarnya teman-teman. Building rapport itu buat tim bisa loyal itu ya building rapport sebenarnya. Kemudian tim mau menerima feedback atau kritikan dari kita, itu juga sebenarnya kuncinya di building rapport. Jadi ini bisa sekalian, building rapport ini dipakai di area yang lain sebenarnya, development, area culture, area engagement gitu ya. Bahkan ketika lagi nge-cut orang, building rapport pun bisa dipakai. Karena kemarin kan bahasanya tentang nge-cut orang ya. Jadi satu tadi building rapport, teman-teman jangan lupa bilang terima kasih buat waktunya, itu boleh teman-teman tulis lah. Intinya jangan sampai lupa ngomong terima kasih, kemudian perkenalkan diri teman-teman gitu ya. Terus ceritakan tujuan hari ini kita mau ngapain sih gitu. Oh ya hari ini kita mau ngobrol bareng kok, yang tadi seperti saya contohkan. Itu powerful sih teman-teman, karena sampai ada nih, kebetulan banget saya nginterview orang gitu. Terus temennya Mbak Rifda, gitu, kalau nggak salah ya Mbak Rifda ya. Dia tuh sampai saking ngerasa senangnya karena kayak nggak lagi di interview gitu. Kayak cuman ngobrol bareng gitu, ada buktinya lah, ada buktinya kok. Saya bukan mau narsis, tapi lebih cerita tentang experience ketika saya ngasih something yang bikin orang itu nyaman. Jadi bahkan dia bisa kayak ngerasa nggak diintimidasi, ngerasa bisa cerita apapun itu sama saya gitu. Padahal basicnya ternyata orangnya introvert teman-teman yang Mbak Rifda ini. Kebetulan makanya itu Jogja kan kecil ya, jadi siapa ketemu siapa ya temannya siapa gitu. Jadi building rapport, kuncinya tadi yang paling terasa adalah building rapport. Dan mungkin ketika menggali STAR tadi udah nanya tuh perannya apa. Kebetulan kandidatnya udah tahu STAR kan ya, jadi mengarahkan ke STAR juga nih jatuhnya tadi, itu udah good point banget. Jadi yang saya lihat tadi satu, setuju dengan Mbak Rida juga dengan Mas Rangga adalah building rapport. Itu ya Pak Kanis dan teman-teman, terima kasih buat waktunya, buat jadi volunteer. Terima kasih. Sama-sama Pak Kanis. Jadi nanti teman-teman boleh langsung diaplikasiin. Jangan, aduh Mbak, dari sekian banyak deh Mbak Ridi ini ya materinya tuh kan 5 metode, harus nyiapin ini, kuncinya di mana gitu sih Mbak Ridi. Kasih dong summary-nya misalnya gitu ya. Karena kadang-kadang ada yang butuh, yaudahlah saya mau versi kilatnya, tapi balik lagi, bangun tim, nyari orang itu enggak yang dalam sekejap teman-teman. Kita mau tidak mau kita harus menjalani proses ini, tapi kuncinya adalah satu, tadi ya di hari ini, teman-teman siapin building rapportnya. Itu yang pertama, dan itu kuncinya building rapport. Kemudian yang kedua itu adalah checklist dari form interview-nya disiapin. Form interview-nya disiapin, dicek kembali kalau yang sudah, apakah sudah sesuai dengan standar-standar culture dan kompetensi yang emang dicari, atau tidak gitu. Kalau misalnya itu belum mencerminkan culture kita gitu ya, coba digali lagi, coba di-improve kembali saran saya. Karena ujungnya ketika kita nyari orang, ya kita kan pengen tahu orang itu fit nggak sih sama kita secara culture dan secara kompetensi. Kemudian yang terakhir ditutup lagi dengan building rapport lagi, terima kasih. Udah, kuncinya 3 ini teman-teman lakuin sambil disiapin formnya. Karena kan misalnya nih besok habis udah selesai training, udah ada jadwal interview, Mbak ini saya belum siap ini, formnya banyak banget gitu ya. Udah lakuin yang tadi, building rapport, STAR-nya tadi di print, kemudian building rapport lagi bilang terima kasih.